seorang guru, akan tetapi mereka berdusta pada yang demikian. Dan mereka lagi berkata, kami membawa akan kamu semuanya supaya menuntut agama, padahal dusta. Ini akan terjadi di mana-mana kampung, di mana-mana daerah, di mana-mana provinsi. Banyak orang-orang yang mengaku kiai, tetapi orang itu pendusta. Dan mereka membaca hadis-hadis yang diambil daripada buku-buku Latin, padahal hadis itu adalah dhaif atau mungkar. Kita sedih di Martapura ini dari karena ulama-ulama hadis sudah habis di Martapura. Zaman dahulu almarhum Tuan Guru Haji Anang Sya'rani membaca hadis. Tuan Guru Haji Saman Mulia membaca hadis. Tuan Guru Haji Saman Jalil membaca hadis. Sekarang mana ada rumah-rumah guru-guru yang sekarang membaca hadis di rumahnya bersama-sama keluarga dan orang kampungnya, mana? Betul-betul sedih kita hidup di dalam sekarang. Kalau kita mau memikirkan masalah merosotnya agama Islam. Sedangkan keduniaan sangat maju, beberapa juta majunya. Agama mundur beberapa triliun. Tetapi kita sudah diberikan Rasulullah SAW bendera, idza ra'aita syuhhan muta'an. Apabila engkau melihat sudah orang-orang kaya itu pelit dan apik, sampai zakat ada bujur lagi dikeluarkan, wa hawan muttaba'an, manusia bekerja menurut hawa nafsu, tidak lagi dipimpin oleh ilmu agama, yang cocok di pikirannya dikerjakannya, yang tidak cocok ditinggalkannya, padahal itu bertentangan dengan agama. Wa dunyal mu'assaratan, dan keduniaan itu yang diutamakan, bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini, macam-macam itu yang dipentingkan. Wa ijaba kulli ra'in bi ra'ih, masing-masing akan hasil produknya. Kalau bahasa sekarang adalah pameran daripada segala produk-produk. Apabila yang empat ini sudah ada di matamu, apa kata Rasulullah SAW? Ilzam baitak, nyawa jangan keluar rumah lagi. Wa amlik alaika lisanak, jangan ngomong lagi. Wa khudh ma ta'rif, amalkan ilmu yang sudah ada. Wada' ma tunkir, apapun pekerjaan orang yang mungkar, biarkan mereka itu. Sebab kalau kita menentang mereka, kada mayu awaknya, pembantu kita kurang, pembantu mereka kuat-kuat jaga-jaga. Rasulullah sudah mengaba-abakan kita jalan kita sekarang bagaimana? Wa yabtadi'una ahkaman batilatan, mereka itu selalu membikin hukum-hukum yang di luar Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Hukum adat, hukum itu, hukum ini, itu yang bukan hukum Allah. Wa'tiqadatin fasidatin, mereka itu pula wa'tiqadatin fasidatan. Mereka mah ada akan i'tiqad ilmu kebatinan yang tidak betul. Banyak ilmu kebatinan sekarang, sampai ke kota-kota sudah banyak ilmu kebatinan yang sesat, apalagi mendesaan. Untung guru kita di Bangil mengumpulkan i'tiqad yang sesat. Kemudian difotokopi, dibagi dengan murid-muridnya yang dipercaya.
Dan dilajarakan sidin begini. Ujarku, kenapa dia melajarakan nang ini kan sasat. Apabila di luar dari yang unda lajarakan ini, samunyaannya bujur. Itu maksud sidin jadi melajarakan nang sasat. Kalau ada nata masuk yang dilajarakan ini, berarti sasat. Meninggal juga guru bangilnya. Untunglah ada murid-muridnya lagi 10-20 nang sampat dilajari sidin. Apalagi manusia sekarang itu kelihatannya haus dan lapar dengan ilmu, haus dan lapar dengan pimpinan. Sedangkan pemimpinnya kena selalu bapadah ulama, bapadah membawa ke agama, padahal dusta. Hadisnya ulahan, hukumnya lain pada hukum Islam. Maka ujarnya di dalam ini, fa iyyakum wa iyyahum ihdaruhum. Kamu kada usah lagi baparak mereka itu. Jauhkan diri dari mereka itu, daripada golongan mereka itu. Qala fil kalam ala hadzal hadits al akhir. Di dalam hadis yang terakhir ini telah berkatalah Imam Tayyibi, la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israil ila akhirih. Lagi akan datang atas umatku sebagaimana musibah agama yang datang atas Bani Israel, yaitu pecah belah. Kalau Bani Israel pecah belahnya lebih dari 70, umatku pun lebih dari 70 pecahnya. Nah kalau sudah pecah, masing-masing mengaku benar, kada bisa disatukan lagi sudah. Nang ini bapadah bujur, ini padah bujur, ini padah bujur, kada kau lagi sudah disatukan. Masing-masingnya bapadah bujur. Mana suhu? Fa'in qulta ma wuthuquka ala annaka ala siratil mustaqim fa inna kulla wahidin minal firaq yadda'i annahu 'alaiha duna ghairihi. Bagaimana kamu percaya bahwa kamu di dalam jalan yang istiqamah, sedangkan semua yang 72 golongan yang neraka itu dia mengaku dia adalah yang bakal masuk surga. Nah ini bahayanya. Kan umat Nabi Muhammad terbagi 73. Ujar Nabi satu golongan yang masuk surga, tapi nang 72 nang cakar masuk neraka mengaku unda nang satu itu. Macam apa kita? Apalagi keadaan kita hidup sekarang dengan ulama jarang ketemu. Dengan orang yang dagang-dagang biasa, orang awam ini siang malam bakal rubut. Di mana nak perolehan agama? Lamun awalnya bubuhan itu. Sulit mencari keselamatan. Sudah dinyatakan sayati zamanun ala ummati yabirrul minal ulama wal fuqaha. Akan terjadi zaman atas umatku mereka itu menjauh daripada ulama dan fuqaha. Maka Allah Ta'ala Allah Ta'ala menguji akan mereka itu 3 bala besar. Nomor 1, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, usahanya bangkrut. Itu ketulahannya katulahan tuh. Jadi usaha bangkrut. Nang kadwa yusallitullah alaihi sultanan zahira az-zalima, Allah Ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin nantinya samunyaan menyakiti rakyat, korupsi. Wasalisah yang ketiga yakhrujna dunul iman. Mereka yang menjauh diri dari ulama, matinya tidak membawa iman sedikit pun. Alhamdulillah. قلت ليس ذلك بالادعاء والتثبت باستعمال الوهم القاصر والقول الزعيم. Bukannya keterangan yang di atas itu dengan pengakuan belaka dan bergantung dengan memakai kira-kira yang sangat pendek. Wal qauluz za'im, kata-kata yang datang daripada perkiraan. Mereka berkata dengan pangrasa. Mereka berbicara dengan pangrasa. Tidak berdasarkan yang dikatakannya itu ada Qur'annya, ada hadisnya, ijma'nya, kiasnya. Macam apa anak berkata dengan ampan? Pada tahu di Qur'an, pada tahu di hadis, pada tahu di ijma', pada tahu di kias.
Jadi perkataan itu dengan pangrasa semata-mata. Pangrasa tidak bisa dijadikan dalil. بل بالنقل عن جهابذة هذه السنة وعلماء أهل الحديث الذين جمعوا صحاح الحديث في أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله وأفعاله وحركاته وسكناته. Tetapi pengakuan benar itu bisa dibenarkan pengakuan itu dengan diambil daripada orang-orang yang pintar masalah agama dan ulama-ulama ahli hadis. Kalau mereka bukan ulama, bukan ahli hadis, kada dipercaya perkataannya. Yang mereka itu ahli hadis, sudah banyak kitab-kitab hadis yang sahih di dalam rumahnya. Sudah dilajarkan semuanya. Dari awal sampai akhir mengaji lawan gurunya, dapat sanad dan silsilah pula, mulai gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Yang disebutkan oleh mereka, li'anna al-ilma al-mu'tabar huwa mattasal sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang bisa kita ikuti selamat dunia akhirat, yaitu yang berhubung ilmu itu dari seorang guru ke guru ini sampai ke Rasulullah. Kalau tidak ada begitu, jangan umpat. Yang mereka itu sudah mengumpulkan segala hadis-hadis Nabi yang sahih di dalam perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan halnya dan af'alnya dan geraknya diamnya. Wa kadza ahwalus sahabah min al-ansar, dan seperti itu mereka sudah memeriksa bagaimana keadaan semua sahabat Rasulullah. Jadi kitab Rasulullah udah ada di rumahnya komplit, dan kitab manaqib Rasulullah manaqib sahabat Rasulullah, mulai sahabat yang lakinya, yang biniannya, anak-anaknya, masing-masing ada kitabnya udah di rumah dan sudah dibaca dengan guru sudah tuntung membacanya. Lamun sekolah kuliah. Penghabisannya menguliah. Minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan. Daripada sahabat Nabi muhajirin yang ikut berpindah dengan Rasulullah mulai dari Makkah ke Madinah karena fitnah agama. Dan Ansar penduduk asli Madinah yang sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah. Walladzina taba'ahum bi ihsan, dan mereka-mereka yang menggiring akan orang muhajirin bi ihsan dengan kebaikan. Umpama kita sekarang ini pindah dari satu kampung ke kampung yang lain karena di kampung kita sudah banyak bid'ah, maka itu namanya walladzina taba'ahum bi ihsan. مثل جامع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج وغيرهما من الثقات المشهورين الذين أنفق أهل الشرك والغرب على صحة ما أوردوه في كتبهم من أمور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. Seumpama Imam Muhammad bin Ismail yang disebut Imam Bukhari dan Imam Muslim Ibn al-Hajjaj dan lainnya daripada kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmidzi, Nasai. Ini harus bisi kitabnya di rumah, harus bisi syarahnya beberapa buting di rumah, supaya jangan sampai hadis Nabi dipikirkan sendiri menurut pemikiran ahlinya.
yaitu syarah-syarahnya itu. Daripada orang-orang yang betul, yang masyhur saja kita yang sudah dikenal, di mana-mana dikenal sudah bahwa orang itu adalah baik. Di mana-mana dikenal bahwa orang itu adalah baik. Yang mereka itu ittifaq alladzina ittafaqa ahlu syirk wal gharbi, yang ahli masyrik, ahli maghrib ittifaq semuanya menyatakan bahwa yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan kawan-kawannya adalah sahih semua hadisnya itu. Tapi yang paling sahih adalah Bukhari dan Muslim. Yang paling ngalih dilajarakan adalah Sunan Abi Daud. Ngalih wana Sunan Abi Daud itu ngalih. Tapi guru kita Syekh Yasin Al-Qadani maulah syarahnya Sunan Abi Daud supaya mudah dipaham oleh murid, 41 juzuk. Tapi sidin meninggal kada sempat dicetak itu kitab tadi. Padahal guru Bangil waktu ketemu di Bangil, Yasin sidin ambil duit kan orang sugih tah cetak kitabnya itu supaya nyaman orang mengaji Abi Daud, kalau ngalih lagi ada keterangannya, kenyataannya sudah. Boleh ke sana mati sidin. Daripada perkara-perkara Nabi SAW dan sahabatnya, man takaffala bistinbati ma'aniha, dan orang-orang yang selalu memelihara dengan mengambil segala maknanya, wa kashfi muskilatiha, dan menyatakan segala yang samar-samar. Siapa? Kal Imam Abi Sulaiman Al-Khattabi wal Imam Muhyi Sunnah Abi Muhammad Al-Banawi wal Imam Muhyiddin Al-Baghawi wal Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ini orang-orang yang mensyarahkan sehingga apa-apa yang dahulu itu bisa mudah. Ya kalau umpama bahasanya tasiji lalu diartikan satu, kan mudah. Ada yang tidak berat-berat kata-katanya dipermudah. Siapa orangnya? Abi Sulaiman Khattabi, Imam Muhyi Sunnah Abi Muhammad Baghawi, Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ini harus ada kitabnya di rumah, dilajarkan lawan guru, jangan menukar, jangan mewaris. Lawan menukar mewaris, orang belajar lawan siapa? Lawan hantu. Iya nang tadi menurut hawa nafsu. Banyak keturunan orang alim membaca kitab abahnya, inya kada bisa membaca kitab sekali, orang dulu yang lain. Ambil kitab abah, baca akan lawan orang. Tujuan cari duit, pas saya. Orang kita sorong nang belajar kitabnya itu lawan guru sampai tuntung. Mahadang izin ujar guru bacakan, hanya ruani naik ke hadapan orang membacakan kitabnya itu, namun kalau ada izin itu di mana? Bawani-wani mandal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jazahumullah 'anil muslimina khairan wa ja'ala sa'yahum mashkura. Semoga Allah membalas mereka itu, ulama-ulama kita, akan kebaikan, dan menjadikan Allah akan usaha-usaha agama mereka selalu diberikan balasan yang berganda-ganda. Thumma ba'dan naqli yanzuru ila man alladhi tamassaka bihadihim wa qafa atharahum wa ihtada bi siratihim fil usul wal furu', lalu fa yuhkamu min alladhina hum. Kemudian sesudah dia memeriksa kitab-kitab itu, dia memikir siapa yang bisa mereka ikuti, siapa dan seseorang di antara mereka yang bisa dia laksanakan perintahnya, dan dia berjalan sebagaimana jalan mereka. Suka pilih, hendak seperti Imam Bukhari, hendak seperti
Imam Muslim, anak seperti Bagawi, anak seperti Nawawi, anak seperti terserah. Kalau sudah masing-masing ada, Nawawi begini, Syafi'i begini, terserah mau mana. Inilah isinya Tuhan memberi waktu 24 jam. Orang kafir, orang Islam diberi 24 jam siang malam. Orang kafir menggunakan untuk dunia, orang Islam untuk ilmu dan amal. Itu bedanya. Jangan buang-buang waktu, jangan. Qurannya ada, dalailnya ada, istighfarnya ada, buka baca. Kitab ada, buka mutalaah. Jangan jalan-jalan malam, jalan siang, jalan gurih ke rumah, minum, makan gurih. Dosa. Kadosa hidup menyasaki rumah. Melarang akan baras hidup. Sama ada usul maupun furu', sama ada i'tiqad batin maupun luar. Lalu kita apabila mengikut seseorang, maka termasuk golongan orang itu. Ya, kalau mengikut Imam Syafi'i, ngarannya Syafi'iyah. Orang yang jadi muridnya Imam Syafi'i. Ya, kalau Ghazali, Ghazaliyah. والله أعلم بصواب انتهى. قال سيدي الشيخ عبد الله بن علوي الحدث نفع الله به قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حمى أمتي أن تجتمع على ضلالة، يعني أنهم لا يجتمعون كلهم عليها. نحمد الله نشكره. Ujar Habib Abdullah bin Abdul Haddad pada mentafsirkan hadis Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala memelihara ia umatku, bahwa umatku bisa berkumpul kalau pekerjaan itu sesat. Ini Nabi menyatakan umatku tidak mau berkumpul di dalam satu pekerjaan yang hukumnya pekerjaan itu sesat. Jadi kalau sesat umatku mundurkan diri. Kalau sesat mundurkan diri. Kalau ada lagi yang bujur menyendiri. Apa ujar Habib Abdullah Haddad? Yakni bahwanya umatku itu tidak mau berkumpul atas perbuatan yang sesat. Misalnya ada pengantenan bini-bini laki-laki berkumpul di majelis itu, umatku kada mau umpat seruan. Atau pengantenan ada di situ orkes, gambus dan sebagainya, umatku kada mau umpat seruan. Itu tanda umat Rasulullah kada mau berkumpul di majelis yang sesat. Di bioskop kada mau. Pokoknya tempat-tempat yang maksiat tidak ada umatku di situ. Apabila ada di situ bukan umatku. Bal la budda min qa'imin 'alal haqq wala qalilan. Tetapi umatku walau sedikit tetap mereka itu kadang mau berkumpul lawan yang sesat walaupun sendirian. Kada bisi kawan walaupun itu yang betul umatku. Wa ma warada annahum ta'ifata al-qa'imatu 'ala al-haqqi as-sawari al-'azam la'allahu lam yasih. Adapun hadis yang mengatakan mereka itu sawadul awam, rombongan yang banyak, itu mungkin hadisnya kada benar. Nah ini. Jadi bukan nang masuk surga itu orangnya banyak, bukan. Sebab di zaman kita ini aja kemungkaran udah banyak benar. Nang manggawinya banyak juga. Lalu nang kada umpat sedikitannya. Jadi kada kawal dipaham hadis tadi, orang ahli sunnah wal jamaah banyak, kada. Bisa aja sedikit. Guru Usin Ali marumah, Guru Saman Mulia marumah, Guru Saman Jalil marumah. Berapa ikong ada nama rumah, nang lainnya berjalan-jalan terus kemana-mana, bahamburan. Jadi kada tentu sawadul a'zam itu kada tentu. Kalau sebuah hadis nang sawadul a'zam boleh jadi lam yasih.
li'annahu lam yabqa fi zamani Bani al-Abbas man lam yaqul bi khuluqil Qur'an illa al-qalil. Karena mulai zaman Bani al-Abbas khalifah, tidak ada orang yang mengatakan Quran ini adalah makhluk kecuali sedikit. Nah, itu. Padahal Quran yang ada ini kan makhluk, ada tulisan, ada huruf, ada bacaan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Quran yang ada ini adalah kalam nafsi, yaitu kalam yang kada bisa disentuh kecuali oleh malaikat. Lain, ini kalam nafsi. Jadi ada lagi yang berpegang kepada kebenaran di zaman Khalifah Abil Abbas, tapi sedikit. Jadi ini memperkuat bahwasanya kata-kata yang artinya sawadul azam itu lam. Wa'lam anna al-bid'a minha ma yakun muharraman wa makruhan wa minha ma yakun wajiban wa manduban wa muhadan. Ketahui oleh wahai penuntut ilmu bahwa bid'ah itu terbagi kepada 5. Pertama bid'ah haram, 2 bid'ah makruh, 3 bid'ah wajib, bid'ah tapi wajib, 4 bid'ah tapi sunat, 5 bid'ah tapi harus. Dikerja kada apa-apa juga, digawe kada apa-apa juga, tapi yang harus ini apabila diniatakan untuk ibadah naik kepada hukumnya sunat. Qala al-Imam At-Tayyibi radhiyallahu ta'ala anhu al-bid'atu kullu syai'in 'amila 'ala ghairi mithalin sabaq. Bermula bid'ah itu seluruh sesuatu yang mengerja seseorang tapi tidak ada contoh yang terdahulu di zaman Rasulullah dan sahabatnya. Adapun witir tarawih 20 itu dikerjakan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi bukan bid'ah itu 20. Di Makkah berapa? Ya 20. Madinah berapa? 20. Di rumah kita kan apa 8.